Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Rismayanti, nomor induk mahasiswa 2017201139. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya dari jurnal yang berjudul Pemikiran Thomas Samuel Kuhn, Teori Revolusi Paradigma. Jurnal Islam Madinah, Jurnal Pemikiran Islam, volume 21, nomor 2, halaman 166 sampai 187. September 2020. Penulis Ulfa Kesuma dan Ahmad Wahyu Hidayat. Reviewer saya sendiri, Feni Rismayanti, pada tanggal 4 Juni 2021. Jurnal yang berjudul Pemikiran Thomas Samuel Kuhn, Teori Revolusi Paradigma ini berisi uraian tentang sketsa biografi dan pemikiran Thomas Kuhn yang dikenal dengan jargon revolusi ilmiah. Abstrak yang disajikan penulis menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, isi dari abstrak ini langsung menuju ke topik yang akan dibahas dalam jurnal ini, sehingga menurut saya, pembaca akan lebih mudah memahami jurnal ini. Pendahuluan dalam jurnal ini, dalam paragraf pertama, penulis menjelaskan mengenai pandangan yang dibentuk pada tahun 1930-an dan 1940-an oleh aliran para filsuf yang dikenal sebagai pandangan Wina. Selanjutnya, dalam paragraf kedua, penulis menegaskan bahwa dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara pesat, menggugah Thomas Samuel Kuhn mengembangkan pikirannya yang terdapat pada karyanya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, yang mengkritisi kebenaran implisit dan eksplisit dalam sains itu sendiri. Dalam paragraf 3, penulis memaparkan adanya respon positif dan negatif dari produk ilmu pengetahuan. Kemudian dalam paragraf 4, penulis menegaskan tentang adopsi yang luas dari retorika sains normal, sains revolusioner, paradigma, dan contoh oleh sosiolog dari sains sosiolog secara umum. Dalam paragraf 5, penulis menjelaskan tentang penolakan dari Thomas Kuhn mengenai ilmu pengetahuan yang diposisikan sebagai sesuatu yang bebas nilai, independen, dan empiris. Dalam paragraf 6, penulis menjelaskan tentang anomali yang terjadi pada ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pada paragraf 7, penulis menyimpulkan jurnal sebelumnya, yaitu tentang revolution, ditinjau dari sejarah non-sains, bisa diterapkan ke sejarah ilmu bahasa. Tetapi, hal yang tidak sama berlaku untuk gagasan kunci lainnya. Pada paragraf 8, berisi tentang jurnal sebelumnya yang diteliti oleh Spruill pada tahun 1983. Paragraf terakhir, penulis akan menguraikan pemikiran Thomas Samuel Kuhn, teori revolusi paradigma. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan. Kemudian, sumber data penelitian ini adalah dalam bentuk buku yang berkaitan dengan pemikiran Thomas Kuhn, teori revolusi paradigma. Sumber lain yang digunakan adalah temuan penelitian, hasil diskusi, jurnal, dan sebagainya. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, pencarian data, atau teori yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kemudian, setelah data terkumpul, penulis menganalisis data dengan metode analisis konten dan analisis deskriptif. Kemudian, pada bagian hasil pembahasan, penulis membagi subpokok bahasan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, biografi Thomas Samuel Kuhn, yang berisi tentang riwayat hidup Thomas Samuel Kuhn yang lahir pada tanggal 18 Juli 1922 di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat, sampai meninggal pada tanggal 17 Juni 1996 di Cambridge. Pada subpokok bahasan ini, penulis juga memaparkan tentang istri, anak, dan saudara Thomas Samuel Kuhn. Penulis juga memaparkan tentang posisi metodologis Kuhn yang mencerminkan sifat kepribadian. Selain itu, penulis juga memaparkan tentang berbagai penghargaan akademik yang didapatkan oleh Thomas Samuel Kuhn. Di sini juga dipaparkan beberapa karya-karya yang ditulis oleh Thomas Samuel Kuhn. Kemudian subbab yang kedua yaitu tentang sumbangan paradigma Thomas Samuel Kuhn. Di sini penulis menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan bukanlah perolehan pengetahuan yang stabil dan kualitatif yang digambarkan dalam buku-buku teks. Penulis juga menjelaskan tentang Thomas Samuel Kuhn yang meruntuhkan anggapan yang telah diterima
tentang ilmuwan sebagai pencari kebenaran dan interrogator alam dan realitas yang heroik, berpikiran terbuka dan bebas kepentingan. Penulis juga menjelaskan pendapat Thomas Samuel Kuhn tentang periode krisis yang mempolarisasi persaingan pihak dalam revolusi politik dan ilmiah. Kemudian yang ketiga yaitu tentang konsep paradigma revolusi sains Thomas Kuhn. Pada subbab pokok bahasan ini, penulis memaparkan kritik Thomas Samuel Kuhn tentang pandangan yang mengatakan perkembangan ilmu bersifat akumulatif. Penulis juga memaparkan tentang definisi dan pengertian paradigma dan menjelaskan tentang ciri-ciri paradigma. Selain itu, di sini penulis juga memaparkan tentang revolusi ilmiah secara rinci. Kemudian yang terakhir yaitu tentang pemikiran Thomas Samuel Kuhn transformasi dalam keilmuan Islam. Di sini, penulis memaparkan analisis Smith tentang tradisi kumulatif yang masih akan menjadi entitas yang tidak dapat dipertahankan. Tetapi, hal yang sama tidak akan berlaku untuk keyakinan pribadi. Penulis juga menjelaskan tentang pemikiran Thomas Kuhn dalam dunia Islam yang mulai ditransformasi ke dalam paradigma filsafat Islam dan analisis tentang kajian terhadap pemikiran Thomas Kuhn dan transformasinya ke dalam paradigma keilmuan. Kemudian, pada bagian kesimpulan, penulis membuktikan dan menjelaskan bahwa penelitian ini mempunyai beberapa implikasi penting. Penelitian ini memaparkan tentang Kuhn menempatkan paradigma sebagai suatu cara pandang, prinsip dasar, metode-metode, dan nilai-nilai dalam memecahkan suatu masalah yang dipegang teguh oleh suatu komunitas ilmiah tertentu. Kegiatan ilmiah dibimbing oleh paradigma dalam bahasa sains jurnal. Pemikiran Thomas Samuel Kuhn tentang proses lahirnya ilmu pengetahuan tersebut dapat dikontekstualisasikan dalam pemikiran dan dinamika keilmuan Islam. Sehingga, dalam konteks keilmuan Islam menunjukkan bahwa Islam memiliki dasar pegangan Al-Quran dan Al-Hadis yang diyakini komunitas Muslim sebagai kebenaran dan pedoman hidup. Kemudian, menurut saya, kelebihan dari penelitian ini yaitu yang pertama, metode penelitiannya lengkap. Kemudian, teori dan model analisis yang digunakan tepat. Bahasa yang digunakan oleh penulis juga mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh pembaca. Kemudian yang terakhir, analisisnya sangat rinci dan mudah dipahami karena terdapat beberapa subpokok bahasan. Kemudian kekurangan penelitian ini menurut saya yaitu penulis kurang lengkap dan menyimpulkan keseluruhan isi jurnal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.